Baik, kita lanjutkan persidangan hari ini. Untuk terdakwa sudah ada di ruang sidangnya. Siap penuntut umum? Ya. Juga dari tim penasihat hukum sudah lengkap ya. Baik, kita mulai persidangan. Kita mulai. Persidangan perkara tindak pidana korupsi nomor 34 garing Pitsus TPK 2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Thomas Trikasi Lembong dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Silakan saudara terdakwa. Silakan duduk. Baik, saudara terdakwa sehat? Bisa dihidupkan mic-nya? Oke. Sehat yang mulia, terima Baik. kasih. Kita lanjutkan persidangan hari ini. Kali ini kesempatan penuntut umum untuk menghadirkan ahli. Demikian. Siap yang mulia. Baik, saudara terdakwa di sebelah tim penasihat hukum. Izin menyampaikan yang Ya. mulia, seperti sebelum penundaan sidang kemarin, kami ada satu orang ahli yang sudah kami panggil atas nama Rini Marini Sumarno, seorang ahli, saksi atas nama Rini Marini Sumarno, namun Sebentar. Saksi atau ahli? saksi. Saksi. Atas nama? Rini Mariani Sumarno sudah 4 kali kami panggil dan kami panggil terakhir untuk hari ini, Selasa tanggal 17 Juni, namun yang bersangkutan tidak dapat hadir yang mulia. Rini M. Sumarno. Di Yang sini beliau juga mantan Menteri BUMN. Iya. Alasan beliau dikarenakan ada kegiatan keluarga di Jawa Tengah yang sudah terjadwal dan tidak dapat ditinggalkan. Baik, Mohon intinya keterangan ya, Bapak. kesempatan penuntut umum untuk menghadirkan saksi sudah kami berikan kesempatan pada sidang-sidang sebelumnya. Ya, kita kan hari ini sudah kita agendakan, kita masuk pada agenda pemeriksaan ahli. Ya, kemudian dari penuntut umum ada yang ingin disampaikan terhadap Untuk keterangan saksi tersebut dalam BAP-nya mohon dibacakan. ada panggilan terhadap saksi? Mas bantu baca dulu Mas ya. Izin menyampaikan pendapat yang mulia.
Saksi yang bersangkutan sudah disumpah di hadapan penyidik yang mulia. Mohon izin yang mulia. Nah, kami berikan kesempatan ya, kami perlu konfirmasi dulu ya. Ada 4 kali panggilan terhadap saksi atas nama Rini Mariani Sumarno. Beliau merupakan mantan Menteri BUMN di tahun 2014 dan sampai dengan 2019. Baik, di persidangan ini penuntut umum mohon kepada majelis agar keterangan saksi tersebut ya atas nama Rini M. Sumarno untuk dibacakan. Nah, kemudian dari penasihat hukum tanggapannya bagaimana? Ya, terima kasih majelis. Berdasarkan pasal 185 ayat 1 KUHP kita menegaskan secara jelas bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah adalah apa yang saksi nyatakan di muka persidangan di pengadilan. Dengan demikian, keterangan saksi dalam BAP hanya dapat menjadikan alat bukti keterangan apabila saksi tersebut hadir dan memberikan keterangan di persidangan ini. Satu itu, lalu yang kedua, belajar dari pengalaman kita selama proses persidangan ini, dan kita semua menyaksikan bahwa banyak sekali perubahan-perubahan keterangan setelah di persidangan ini. Kita semua paham bagaimana proses pemeriksaan di penyidik, baik itu di kepolisian, di KPK, di kejaksaan, mungkin nanti semua kita juga akan mengalami itu. Ketika tidak didampingi oleh penasihat hukum, kadang-kadang kita mudah diarahkan. Kadang-kadang kita mudah disesuaikan dengan apa kemauan dari si penyidik tersebut. Jadi untuk dapatnya keadilan, kami secara tegas menyatakan menolak permintaan dari jaksa penuntut umum untuk membacakan itu. Karena kenapa? Jaksa ini memiliki hak untuk eksekusi. Ketika saksi tidak mau dipanggil, mereka bisa menjemput. Kenapa saksi-saksi yang lain bisa dihadirkan? Kenapa saksi ini tidak bisa dihadirkan? Kenapa saksi ini yang disumpah, yang lain tidak disumpah di waktu pemeriksaan? Ini masalah-masalah yang harus kita selesaikan agar supaya betul-betul kita dapatkan keadilan. Karena yakinlah nanti suatu saat kita akan mengalami ini. Baik itu semua kita yang ada di persidangan ini. Jadi hati-hati memanfaatkan keadilan ini. Terima kasih majelis. Baik ya, intinya kami sudah dengar, majelis sudah mendengar pendapat dari penasihat hukum terdakwa yang intinya adalah keberatan dan menolak untuk dibacakannya keterangan saksi atas nama Rini Mariani Sumarno. Namun majelis juga sampaikan, ya, tadi kan juga penasihat hukum sudah menyampaikan bahwa keterangan saksi ya, seperti tadi sudah dibacakan adalah yang disumpah. Lain dengan keterangan sumpah di persidangan, lain dengan keterangan saksi yang dibacakan. Tentunya nanti masing-masing ya untuk memberikan penilaian terhadap saksi yang dimaksud. Namun kami perlu dengar juga keterangan saksi sebagaimana termuat dalam BAP ya. Untuk penilaian silakan nanti disampaikan saat tanggapan dalam pledoi saudara. Kami juga sudah mendengar tadi tentunya nilainya ada lain dengan saksi yang langsung dihadirkan di persidangan. Ya, demikian. Keberatan Kalau saudara majelis tercatat hakim dalam berpendapat- persidangan. Kalau majelis hakim berpendapat bahwa itu tetap dibacakan, lalu untuk apa kami hadir di sini? Ya, Kalau begitu silakan. kita tidak usah Itu hadir nanti saja. silakan dimasukkan pula dalam keberatan saudara. Intinya sudah sekian banyak saksi sudah kita periksakan. Ini adalah saksi yang dari panggilan penuntut umum sudah 4 kali dipanggil, namun sampai dengan sekarang juga tidak hadir. Ini adalah buktinya dan sudah diterima oleh sekretaris yang bersangkutan ya. Jadi kami kembalikan lagi penuntut umum akan tetap mau dibacakan Izin yang mulia, setelah mendengar pendapat dari penasihat hukum. berdasarkan pasal 162 KUHP, jika saksi sudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di persidangan, maka keterangannya pun bisa dapat dibacakan. Itu norma di KUHP. Jika ayat 2-nya, jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah Itulah sumpah nanti yang kami berikan diucapkan di kesempatan persidangan. untuk penilaian kepada masing-masing. Pertanyaannya saksinya penuntut sudah umum. meninggal belum sekarang? Begini penuntut umum ya, tadi kan ada alasan sah, ya. Sahnya tolong dijelaskan. Intinya apa? Alasan sahnya kita sudah Ketidakhadiran melakukan saksi. pemanggilan. Pastinya bukan karena meninggal. Atau karena halangan yang sah. Kami menggunakan karena halangan sah karena kami sudah memanggil dengan patuh sebanyak 4. Itulah yang akan jadi debat Sebentar ya. Itu yang boleh. Sebentar, penasihat hukum. Untuk tahan dulu, kami juga sedang mintakan konfirmasi. Halangan yang sah di sini yang perlu kita dengar bersama. Yang dimaksud apa? Dari surat tersebut, saksi ada acara keluarga di Jawa Tengah.
Oke. Di surat-surat sebelumnya pun saksi sedang berada dalam luar negeri. Itulah halangannya. Silakan nanti kita tetap kembalikan ke masing-masing untuk menilai ya. Silakan di waktu yang lain aja hadirnya. Kan banyak waktu kita. Izin yang mulia. Intinya majelis begini ya. Ya, tenang dulu ya. Itulah tadi dari awal kami sampaikan, untuk saksi yang dibacakan, masing-masing punya hak untuk menyampaikan, menilai ketidakhadiran saksi tersebut, kemudian keterangannya dibacakan. Silakan. Dibandingkan dengan keterangan saksi yang sudah hadir langsung, tentunya ya, mungkin ada perbedaan nilai. Silakan, kami berikan ruang untuk itu. Ya. Itulah tujuannya majelis yang kami hormati. Kita adakan persidangan ini. Tujuannya itu. Izin yang mulia. Kira tadi Saya belum selesai. saya juga sebelum. Sebentar. Saya ngomong duluan, saya belum selesai. Kita gantian ngomong. Iya, tidak perlu berteriak-teriak di persidangan Iya. ya. Dikasih Silakan, tahu kalau kita saya belum dengar dulu, selesai. ya. Kenapa tadi saya ngomong, saya di stop. Begitu mereka ngomong tidak ada stop. Sudah kami minta untuk stop dulu. Kita gantian silakan. ngomongnya. Ya. Kita juga sudah capek dengan keadilan di negara ini. Ya. Jadi sekarang tujuan kita untuk memeriksa saksi di pengadilan ini untuk kita mengelaborasi, kita mengeksaminasi apakah keterangan yang disampaikan di penyidikan benar atau tidak. Kita sama-sama, baik itu hakim, jaksa, dan kami. Kalau cuma sekedar membacakan, kami menanya kepada siapa? Apa gunanya pemeriksaan ini? Gimana cara berpikirnya? Oke, itu saja dulu ya. Kalau dilanjutkan kami rasa tidak selesai-selesai juga. Persidangan masih tetap harus berjalan. Ya. Jadi majelis, mohon tenang juga. Jadi majelis sudah mengambil sikap untuk keterangan saksi atas nama Rini M. Sumarno, silakan untuk dibacakan. Nanti silakan penilaian terhadap keterangan saksi tersebut disampaikan. Ya. Intinya kami minta penuntut umum untuk langsung pada resume. Oke, terima kasih yang mulia. Kami akan bacakan keterangan saksi atas nama Rini Marini Sumarno. Berita acara pemeriksaan saksi atas nama Rini Marini. Sebentar, ini lagi dibacakan ya. Tadi kan kita sudah sama-sama. Enggak, kami belum selesai. Kalau ini tetap dibacakan, kami tidak ada gunanya hadir di sini. Baik, ini majelis intinya sudah mengambil sikap, ya. Mohon juga tenang. Majelis sudah mengambil sikap dan kami merasa adalah perlu untuk dibacakan dari permohonan penuntut umum tersebut untuk membacakan. Kalau mau keterangan dibacakan, majelis baca sendiri aja. Kami nggak usah hadir di persidangan ini. Kalau begitu, dalam pembacaan ini kami keluar. saksi. Karena dalam berita acara nanti tentunya akan tercatat atas nama keterangan saksi tersebut dibacakan. Dan tolong dicatat bahwa di persidangan kami menolak itu. Sudah kami dengar. Iya. Iya. Betul, otomatis itu. Ya, jadi intinya majelis bertetap pada sikap untuk ya mengabulkan permohonan penuntut umum untuk membacakan saksi atas nama Rini M. Sumarno. Demikian ya. Oke, Silakan saudara terdakwa di tengah. kalau begitu kami izin keluar. Silakan nikmati keadilan yang kalian miliki. Silakan, Kami silakan. izin. Ya. Nanti Silakan. pada saatnya nanti pemeriksaan ahli, mohon untuk kembali lagi. Ya. Ya. Majelis, sebelum ini dimulai, saya mau mengingatkan ya. Seringkali dalam persidangan ini tidak ada kesetaraan. Contoh kecil saja. Bagaimana Anda lihat kursi-kursinya jaksa penuntut umum itu seperti itu, kursi-kursi kami seperti ini. Kita paham betul semangat pengadilan itu, ya. Kalau kursinya tidak cukup, bagi dua dong kursinya, Oke. ya. Lalu yang kedua, ini saya akan sampaikan kepada Ketua Pengadilan juga dan Ketua Mahkamah Agung bahwa di Pengadilan Jakarta Pusat ini banyak yang tidak beres. Kami ketika ingin menghadirkan ini harus kami kerjakan sendiri. Harus kami kerjakan sendiri. Tidak ada bantuan teknis dari sini, ya. Sehingga untuk alat-alat untuk kepentingan persidangan tidak bisa disediakan dengan baik. Padahal alat itu ada. Ini sudah seperti kayak kasus Akan politik. menjadi pertimbangan atau catatan Ya, untuk kami. terima kasih Majelis. Mohon pengunjung diam, pengunjung diam ya. Yang mulia, mohon izin
Mohon para pengunjung tenang dan tertib ya. Sidang akan dilanjutkan. Ya mulia, mohon izin. Disampaikan terdakwa. Yang mulia, yang saya hormati. Di samping tadi keberatan sudah diwakili oleh penasihat hukum ya. Selain selebihnya silakan ada yang mau disampaikan. Sepahaman saya, penuntut dan terdakwa punya kesetaraan di mata hukum. Ya. Maka kalau diberikan kesempatan kepada penuntut untuk membacakan BAP yang disumpah tanpa menghadirkan saksi, maka kami juga meminta hak yang sama, tanpa batas. Kami juga akan menghadirkan BAP yang disumpah tanpa wajib menghadirkan saksi. Ya, yang mungkin berhalangan dengan alasan serupa. Terima kasih yang mulia. Tanggapan penuntut umum? Izin yang mulia, saksi dari mana? Kalau saksi dari adecat terdakwa, saya kira silahkan. Ya, Ya, misalnya sudah dipersilakan Baik, dari penuntut jadi- umum ya. Dalam kategori saksi adecartnya terdakwa loh. Ya. saksi ahli misalnya. Ahli-ahli ya. Ya, jadi penuntut sudah Maksudnya Menerima dari ya? terdakwa bukan yang di dalam BAP ya. Iya. betul-betul baik, saksi oke. dari kami Nah, silakan. eh, Jadi akan hadir melalui BAP tersumpah ya, bukan kesempatan yang berimbang kami sampaikan juga kami berikan juga kepada terdakwa. Baik. Kalau memang nanti ada yang dirasa sudah cukup untuk dipanggil, sudah dipanggil secara patut ya, namun tidak hadir dan ada alasannya, silakan untuk nanti keterangannya untuk dibacakan dan sudah disumpah lebih dahulu. dengan standar yang sama ya Pak Pak yang mulia Bapak Ya. Hakim, bahwa acara keluarga di Jawa Tengah merupakan standar yang sama, alasan yang sah tidak dapat hadir di persidangannya. Terima Ya. kasih. Demikian ya penuntut umum ya. Dan kembali ke keterangan saksi tadi untuk dibacakan. Oke, siap. Inti dari saksi tersebut mohon didengarkan saudara terdakwa. Berita acara pemeriksaan saksi atas nama Rini Sumarno yang sebelumnya telah disumpah di hadapan penyidik, yang pada pokoknya menerangkan, dapat saya sampaikan bahwa mekanisme penugasan dalam rangka melaksanakan stabilisasi harga dan pemenuhan stok komoditas gula nasional yang dilakukan oleh Kementerian BUMN adalah awalnya harus melalui mekanisme rapat koordinasi dengan kementerian terkait di bawah Menteri Koordinator Perekonomian atau Menko Perekonomian seperti Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Menteri BUMN, Menteri Perindustrian untuk melaksanakan kebijakan tertentu, khususnya kebijakan stabilisasi harga dan pemenuhan stok gula nasional. Selanjutnya Kementerian BUMN bersedia untuk melakukan pembantuan kegiatan tersebut dengan menunjuk salah satu BUMN terkait dengan penugasan dengan didasarkan pada permintaan dari Kementerian Teknis dan hal ini Kementerian Perdagangan. Selanjutnya, berdasarkan surat dari Menteri Perdagangan tersebut, Menteri BUMN mengeluarkan surat penugasan untuk membantu melaksanakan penugasan dalam rangka stabilisasi harga dan pemenuhan stok gula nasional. Lanjut poin berikutnya, dapat saya sampaikan bahwa dalam rangka pelaksanaan penugasan untuk stabilisasi harga gula dan pemenuhan stok gula nasional, mitra dari BUMN yang melaksanakan penugasan adalah juga dari perusahaan BUMN. Hal ini sebagai wujud sinergi antar BUMN. Hal ini sudah saya wujudkan pada saat saya menjawab surat dari Kementerian Perdagangan nomor 477 tanggal 11 Juni 2015 dengan surat Menteri BUMN nomor S333 tanggal 12 Juni 2015 di dalam surat Menteri BUMN nomor S33 tanggal 12 Juni 2015 tersebut di dalam nomor 3 yang berbunyi terkait stok atau persediaan gula PT PPI dalam pelaksanaan pasar murah, maka sesuai dengan surat Menteri Perdagangan tersebut PT PPI agar mengadakan stok gula sebanyak 200.000 ton yang berasal dari hasil produksi pabrik gula yang dimiliki anak-anak perusahaan PT Perkebunan Nasional 3 dan PT Raja Wali Nusantara Indonesia Perseroan yang disebut pabrik gula BUMN sesuai dengan HPP gula tahun 2015 sebesar Rp8.999 per kilogram. Berdasarkan surat Menteri BUMN nomor S33 tanggal 12 Juni 2015 tersebut, maka saya selaku Menteri BUMN
selalu mewujudkan sinergi antara BUMN untuk dengan bermitra dengan PTPN dan PT RNI Persero. Lanjut poin berikutnya, bahwa maksud saya selaku Menteri BUMN menunjuk PTPN, PT PPI, PT PPN, dan PT RNI Persero yang notabene perusahaan BUMN untuk melaksanakan penugasan stabilisasi harga gula dan pemenuhan stok gula nasional adalah A. Agar tercipta sinergi antar BUMN. B. Agar apabila terjadi kerugian di dalam pelaksanaan penugasan stabilisasi harga dan pemenuhan stok gula nasional dapat dikompensasi atau diganti oleh negara. C. Kementerian Keuangan. C. Agar tebu masyarakat dapat dibeli dan diserap oleh PTPN dan RNI. Hal ini juga bertujuan agar petani semangat dalam menanam tebu yang akhirnya mewujudkan swasembada gula nasional. Hal ini dikarenakan PT RNI dan PTPN tebunya berasal dari tebu kebunnya sendiri maupun membeli tebu masyarakat, serta agar harga gula konsumsi dapat dikendalikan sepenuhnya oleh negara melalui BUMN melalui operasi pasar sebagaimana diputuskan dalam rapat koordinasi di Kementerian Perekonomian. Poin selanjutnya, bahwa yang melaksanakan penugasan pemenuhan stok gula nasional harus BUMN, sedangkan pabrik gula rafinasi hanya memproduksi gula untuk industri sebagaimana diatur dalam regulasi ketentuan impor gula, yaitu Kepmen Perindak nomor 527 dan Permendak nomor 117 tahun 2015. Apabila terdapat keadaan lain, maka keputusan yang diambil harus melalui mekanisme rapat koordinasi atau rakor dengan Kementerian Perekonomian serta kementerian teknis lainnya. Jadi sifat dalam pengambilan keputusan tidak tiba-tiba dan harus melalui mekanisme rapat koordinasi atau rakor. Bahwa dapat sampaikan proses alur penugasan yang dilakukan oleh PT PPI berdasarkan surat yang dibuat oleh Kementerian BUMN dan Kementerian Perdagangan pada tahun 2015 sampai dengan 2016 adalah sebagai berikut. Pada awalnya Kementerian Perdagangan mengirim surat kepada Kementerian BUMN nomor surat 477 tanggal 11 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Menteri Rahmat Gobel, dan surat tersebut pada dasarnya minta agar Menteri BUMN untuk menugaskan BUMN dalam rangka melaksanakan tugas stabilisasi harga dan pemenuhan stok gula nasional dalam bentuk pasar murah sebesar 200.000 ton. Selanjutnya atas surat dari Kementerian Perdagangan tersebut ditindaklanjuti atau dijawab oleh Menteri BUMN dengan surat nomor S333 tanggal 12 Juni 2015. Surat Menteri BUMN tersebut pada pokoknya menugaskan kepada PT PPI untuk melaksanakan tugas stabilisasi dan pemenuhan stok gula melalui operasi pasar dengan harga HPP 8.900 yang stok gulanya diproduksi oleh PTPN dan PT RNI. Selanjutnya tanggal 23 Juni 2015 Kementerian Perdagangan membuat surat nomor 490 yang ditujukan kepada produsen gula kristal putih milik BUMN, perusahaan gula kristal putih milik swasta, produsen gula kristal rafinasi, Direktur Utama Perum Bulog, Direktur PT PPI, Ketua Asosiasi Gula Indonesia, Ketua Asosiasi Gula Indonesia, dan Ketua Asosiasi Perdagangan Gula Indonesia, yang pada pokoknya surat tersebut memberikan informasi dalam rangka stabilisasi harga menjaga harga gula tingkat konsumen akhir selama bulan puasa Lebaran 2015 dengan harga maksimal 11.000 per kilo dan untuk operasi pasar gula maksimal 10.800 per kilo. Kemudian pada tanggal 23 Juli Kementerian BUMN membuat surat nomor S382 perihal rencana kerjasama PT PPI dengan BUMN produsen gula. Dalam surat tersebut pada intinya adalah pembagian alokasi gula antara produsen gula BUMN dengan PT PPI sebagaimana hasil PTPN 7 42.000 ton, PTPN 9 12.000 ton, PTPN 10 45.000 ton, PTPN 11 58.000 ton, dan PT RNI 43.000 ton, total 200.000 ton. Selanjutnya PT PPI dengan mengirimkan surat kepada Kementerian Perdagangan nomor 159 16 September 2015 perihal izin pelaksanaan pengeluaran gula. Pada intinya dalam surat tersebut adalah bahwa dalam rangka Idul Fitri 2015 PT PPI melaksanakan operasi pasar tanggal 15 Juni 2015 sampai dengan 20 Juni 2015 yang dilaksanakan oleh cabang-cabang PT PPI yang bekerjasama dengan Bulog di 7 kota pada 8 lokasi dengan total yang berhasil dijual sebanyak 414.000 ton. Selanjutnya atas surat Menteri Perdagangan nomor 773 tanggal 12 September 2015 tersebut Kementerian BUMN menjawab dengan surat nomor S887 tanggal 14 Desember 2015 yang pada intinya Kementerian BUMN menugaskan telah memberikan penugasan kepada PPI untuk stabilisasi harga gula dengan mempedomani surat S333 tanggal 12 Juni 2015 yang menugaskan PT PPI dan BUMN produsen gula yang bertujuan untuk melaksanakan fungsi pembentukan stok gula nasional dan stabilisasi harga. Kemudian pada tanggal 12 Januari 2016 terbit surat nomor 51 tanggal 12
Januari surat penugasan kepada Kementerian Perdagangan kepada PT PPI. Dalam surat tersebut disampaikan agar PPI dapat bekerja sama dengan produsen gula dalam negeri yang dapat memasok gula dan industri yang dapat mengolah gula kristal mentah impor menjadi gula konsumsi dalam rangka stabilisasi harga gula dan pembentukan stok gula dalam negeri. Surat Thomas Trikasih Lembong tersebut tidak sesuai dengan surat saya sebelumnya tanggal 14 Desember 2015, yaitu surat S887 yang dijadikan dasar penunjukan penugasan PT PPI terkait kerjasama dalam pengadaan gula yang saya tetapkan dengan BUMN. Baik, kami rasa cukup. Masih ada? Masih ada? Ya. Intinya kan dari tim penasihat hukum sudah menerima ya. Kopi, silakan intinya dibacakan. Bahwa saya tidak mengetahui penyebab atau yang melatar belakangi Thomas Trikasih Lembong menyelipkan kalimat sebagaimana dalam ketentuan nomor 3 surat nomor 51 tanggal 12 Januari 2016. Dikarenakan di dalam surat saya nomor S887 tanggal 14 Desember 2015 yang pada intinya Kementerian BUMN memberikan penugasan kepada PT PPI untuk melakukan stabilisasi harga gula dengan mempedomani surat nomor S333 tanggal 12 Juni 2015 yang pada pokoknya menugaskan PT PPI dan BUMN produsen gula yang bertujuan untuk menjaga fungsi pembentukan stok gula nasional dan stabilisasi harga gula. Bahwa dalam penerbitan surat nomor 51 tanggal 12 Januari 2016, Menteri Perdagangan Thomas Lembong tidak pernah berkoordinasi dengan saya selaku Menteri BUMN. Bahwa saya tidak mengetahui siapa yang dimaksud dengan produsen gula dalam negeri yang dapat memasok gula dan atau industri yang dapat mengolah gula mentah impor menjadi gula konsumsi dalam rangka stabilisasi harga maupun pembentukan stok gula sebagaimana pasal 3 surat nomor 51 tanggal 12 Januari 2016. Sesuai dengan surat saya nomor S333 tanggal 12 Juni 2015 untuk melaksanakan fungsi pembentukan stok gula nasional dan stabilisasi harga gula, Kementerian BUMN telah menugaskan PT PPI dan BUMN produsen gula, bukan yang lain. Yang seharusnya melakukan tugas melakukan stabilisasi harga dan pemenuhan stok gula berdasarkan surat nomor S333 tanggal 12 Juni adalah PT PPI dan BUMN produsen gula. Bahwa dalam pelaksanaan stabilisasi harga dan pemenuhan stok gula nasional untuk melaksanakan operasi pasar tidak diperbolehkan menggunakan distributor, melainkan harus langsung ke konsumen atau pengecer, sebagaimana surat Menteri BUMN nomor S888 tanggal 14 Desember 2015, perihal distribusi gula dalam rangka pembentukan stok gula nasional dan stabilisasi harga gula. Bahwa dalam surat Menteri BUMN nomor S887 tanggal 14 Desember 2015 adalah membalas surat Kementerian Perdagangan nomor 773 tanggal 21 September 2015. Surat Menteri BUMN S887 tanggal 14 Desember pada intinya, saya selaku Menteri BUMN ingin menegaskan kembali bahwa dalam rangka melaksanakan stabilisasi dan pemenuhan stok gula nasional, Kementerian BUMN telah menugaskan PT PPI dan BUMN produsen gula untuk melaksanakan tugas stabilisasi dan pemenuhan stok gula nasional tersebut, sebagaimana telah disampaikan dalam surat Kementerian BUMN dalam surat nomor S33 tanggal 12 Juni 2015 dan surat Kementerian BUMN nomor S382 tanggal 23 Juli 2015 perihal rencana kerjasama PT PPI dengan BUMN produsen gula. Jadi, surat Menteri BUMN nomor surat S887 14 Desember 2015 bukan merupakan penugasan baru kepada PT PPI. Bahwa dalam konteks pelaksanaan tugas stabilisasi dan pemenuhan stok gula nasional cuma terdapat dua cara, yaitu cara pertama bekerja sama dengan produsen penghasil gula BUMN atau cara yang kedua BUMN yang ditunjuk untuk melaksanakan penugasan melakukan importasi langsung GKP gula kristal putih untuk selanjutnya dilakukan operasi pasar. Dapat saya tambahkan bahwa yang dimaksud dengan stabilisasi harga suatu kegiatan atau cara untuk menstabilkan atau menurunkan harga gula yang tinggi melalui operasi pasar dan pemenuhan stok gula adalah memiliki stok gula untuk menjaga stabilitas harga gula. Bahwa dalam konteks pelaksanaan tugas stabilisasi dan pemenuhan stok gula nasional cuma terdapat dua cara, bekerja sama dengan produsen gula BUMN atau BUMN yang ditunjuk untuk melaksanakan penugasan melakukan importasi GKP gula kristal putih untuk selanjutnya dilakukan mekanisme operasi pasar. Bahwa saya tidak tahu Thomas Trikasih Lembong memberikan persetujuan impor kepada perusahaan swasta yaitu PT Angel Product, PT Kebun Tebu Mas,
untuk melakukan impor gula kristal mentah untuk diolah menjadi gula kristal putih. Dan saya tidak pernah ada koordinasi dengan Thomas Trikasi Lembong terkait pemberian persetujuan impor kepada perusahaan swasta. Bahwa apabila perusahaan BUMN tidak memiliki dana, maka dapat dikerjasamakan dengan perbankan atau dikerjasamakan dengan BUMN lain yang memiliki dana. Apabila dalam pelaksanaan penugasan perusahaan BUMN dalam pelaksanaan stabilisasi harga dan pembentukan stok gula nasional mengalami kerugian, maka kerugian oleh BUMN tersebut akan diberikan kompensasi oleh pemerintah melalui Menteri Keuangan sebagaimana diatur dalam pasal 66 Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang BUMN. Bahwa mekanisme penggantian ganti kerugian oleh BUMN yang ditunjuk untuk melaksanakan stabilisasi harga dan pemenuhan stok gula nasional harus sesuai prosedur yang telah ditetapkan dalam penugasan melalui tahapan-tahapan yang telah ditentukan dan harus sepengetahuan dari Dewan Komisaris yang kemudian dilaporkan kepada Menteri BUMN. Bahwa yang seharusnya bahwa koperasi tidak dapat dipersamakan dengan BUMN kecuali ada pengecualian dari rapat koordinasi antar kementerian oleh Menteri Koordinator Perekonomian terkait pelaksanaan stabilisasi harga dan operasi pasar. Dan selama saya menjabat Menteri BUMN, saya tidak pernah mendengar atau membahas koperasi-koperasi ditugaskan sebagai pelaksana stabilisasi harga, pemenuhan stok, dan operasi pasar. Demikian yang mulia, selesai. Kan saudara terdakwa ya sudah dibacakan keterangan saksi atas nama Rini Mariani Sumarno ya. Jadi seperti tadi kami sampaikan atas keterangan saksi tersebut ya, baik keterangannya yang sudah saudara dapatkan dalam BAP salinan yang diberikan oleh penuntut umum, baik juga kekuatan penilaian, kekuatan pembuktiannya, silakan nanti disampaikan terhadap saksi yang dibacakan tersebut. Dan saudara juga diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan, kalau tadi saudara sampaikan ada yang mau dibacakan, ya, saksi ataupun ahli. Ya. Baik yang mulia, terima kasih. Apakah saya diberi kesempatan sekarang juga untuk membantah kesaksian yang kami rasa karena ini sifatnya dibacakan ya, tidak perlu dibantah saat ini karena dibacakan nanti secara tertulis. Atau kalau mau langsung dibantah juga, tapi kami pikir karena saudara tidak didampingi oleh penasihat hukum, saya tidak apa-apa, tidak keberatan. Tidak keberatan, Oke, tidak didampingi silakan oleh. disampaikan. Baik. Apakah boleh keberatan saya, atas saudara tadi tidak sempat mencatat. Maka dari itu kalau berkenan saya mau pinjam saja sebentar Silakan BAP yang disampaikan. disumpah supaya saya bisa menanggapinya secara Yang sistematis. inti-intinya saja tadi untuk ditanggapi oleh terdakwa. Terima kasih yang mulia. Ya. Pertama yang mulia mengenai klaim saksi bahwa mekanisme penugasan dalam rangka melaksanakan stabilisasi harga dan pemenuhan stok komoditi gula nasional harus melalui mekanisme rapat koordinasi dengan kementerian terkait di bawah Menteri Koordinator Perekonomian, seperti Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Menteri BUMN, Menteri Industrian. Dapat saya sampaikan bahwa rapat-rapat koordinasi tersebut ada. Ya. Rapat-rapat tersebut sudah diselenggarakan pada 12 Mei 2015 dan 8 Oktober 2015. Ya. Yang menjadi dasar daripada pelaksanaan kebijakan importasi gula di 2015. Ya. Jadi syarat yang disampaikan oleh saksi dalam BAP disumpah ini sesuai keterangan saksi lainnya di persidangan sebelumnya sudah terpenuhi. Satu. Mohon diulangi yang tanggal berapa? 12 Mei? Mei 2015 Ya.
dan 8 Oktober 8 Oktober. 2015. Kemudian klaim saksi berikutnya bahwa menjawab surat Menteri Perdagangan pendahulu saya yang merupakan sebuah permohonan kepada Menteri BUMN agar PPI ditugaskan bekerja sama dengan para PTPN dan RNI. Ya. Saksi menjawab bahwa saksi sebagai Menteri BUMN menugaskan BUMN dalam rangka wujud sinergi antar BUMN. Program sinergi BUMN itu adalah program Kementerian BUMN ya, yang tidak, yang dasar hukumnya tidak membatasi BUMN bekerja sama dengan pihak swasta. Program sinergi BUMN itu dimaksudkan untuk menghimbau para BUMN bersinergi satu dengan yang lain, tapi tidak ada larangan untuk BUMN itu bekerja sama dengan swasta. Dan tentunya kerjasama BUMN dengan swasta terus berjalan. Ya, di saat program sinergi BUMN ini juga berjalan, sampai hari ini juga termasuk pada tempus perkara. Dalam BAP yang disumpah ini, saksi selaku Menteri BUMN pada saat itu menyampaikan bahwa surat beliau S333 menugaskan PT PPI mengadakan stok gula sebanyak 200.000 ton melalui produksi pabrik gula anak usaha PTPN dan RNI dengan HPP gula tahun 2015 sebesar Rp8.999 per kilo. Ini adalah tidak akurat karena sesuai keterangan saksi pada sidang sebelumnya, HPP gula, di sini tidak ada penjelasannya, kita bisa berasumsi yang dimaksud adalah harga patokan petani gula 2015 bukan Rp8.999 per kilo, tapi 8.900. Bukan 8.999, tapi 8.900 rupiah per kilo. Ya. Jadi ada ketidakakuratan dalam keterangan saksi di sini. Sekali lagi, saksi menyatakan bahwa melalui surat S333 tanggal 12 Juni, saksi sebagai Menteri BUMN mewujudkan sinergi antar BUMN. Kemudian keterangan saksi selanjutnya bahwa beliau selaku Menteri BUMN menunjuk PT PPI, PT PN, dan PT RNI untuk melaksanakan penugasan stabilitas harga gula dan pemenuhan stok gula nasional, antara lain di samping agar terciptanya sinergi antar BUMN dan agar terjaga adanya mekanisme ganti rugi apabila PPI dalam penugasannya mengalami kerugian, juga mengatakan agar tebu masyarakat dapat dibeli dan diserap oleh PTPN dan RNI. Hal ini juga bertujuan agar petani semangat dalam menanam tebu yang akhirnya mewujudkan swasembada gula nasional. Ya. Saya perlu mengingatkan bahwa keterangan saksi sebelumnya, di persidangan sebelumnya, mengkonfirmasi bahwa seluruh tebu yang dihasilkan oleh petani tebu kita di 2015 terjual. Ya, 100% dari tebu, petani tebu Indonesia terserap oleh pasar di atas harga patokan petani yang ditetapkan dalam rakor
menteri-menteri bidang perekonomian di 2016 setinggi Rp8.900 per kilo. Jadi tujuan kebijakan ini sudah tercapai. Ya. Pada saat Ibu Menteri BUMN menerbitkan surat S333 di tanggal 12 Juni 2015. Bahkan sebagaimana sudah diterangkan oleh saksi pada persidangan sebelumnya, di triwulan 3, triwulan 4 2015, harga lelang untuk gula hasil olahan tebu petani sudah di atas harga patokan petani. Ya. Sesuai data yang disampaikan oleh Kejaksaan kepada saksi Bapak Sumitro yang saat itu dan sampai sekarang masih menjabat sebagai Ketua Asosiasi Petani Tebu. Data yang disampaikan oleh Kejaksaan menunjukkan bahwa di 2015 harga lelang gula petani terendah itu 9.100 kalau tidak salah ingat, dan harga lelang rata-rata 9.300. Ya. Jadi Sebentar, mohon sepenuhnya diulangi. 9.000. Kalau tidak salah ingat, data Kejaksaan menunjukkan bahwa harga lelang terendah Harga lelang terendah untuk gula hasil olahan tebu petani di 2015 di kisaran Rp9.100, Rp9.100 per kilo, yaitu di atas harga patokan petani Rp8.900 per kilo. Dan itu harga lelang terendah. Ya. Harga lelang rata-rata di 2015, seingat saya, sesuai kesaksian Pak Sumitro, Ketua Asosiasi Petani Tebu, adalah Rp9.300 per kilo. Rp9.300 per kilo. Sekali lagi di atas harga patokan petani Rp8.900 per kilo. Dan sekali lagi seluruh tebu petani terjual ya, melalui lelang harga gula hasil olahan tebu petani di harga-harga tersebut. Ya. Kemudian perlu saya sampaikan bahwa jadi saya tidak mengabaikan tujuan bersama Menteri Kabinet pada saat itu untuk mengutamakan produksi dalam negeri dan mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan petani tebu. Ya, petani tebu semuanya sudah berhasil melelang, menjual seluruh tebunya melalui mekanisme lelang gula hasil olahan tebu pada harga di atas harga patokan petani, harga minimum untuk petani tebu. Kemudian ada pernyataan saksi Menteri BUMN saat itu bahwa pengambilan keputusan dalam hal ini khususnya terkait importasi gula tidak tiba-tiba dan harus melalui mekanisme rapat koordinasi. Sekali lagi dapat saya tekankan bahwa rapat koordinasi sudah terjadi, sudah diselenggarakan pada 12 Mei 2015 dan pada 8 Oktober 2015 yang kemudian menjadi dasar daripada kebijakan importasi gula. Saat itu. Selanjutnya, saksi sebagai Menteri BUMN pada tempus perkara menyampaikan bahwa
PT PPI telah mengirimkan surat kepada Kementerian Perdagangan pada tanggal 16 September 2015 menyampaikan bahwa dalam surat tersebut menyampaikan bahwa dalam rangka Idul Fitri 2015, PPI telah melaksanakan operasi pasar dari tanggal 15 Juni sampai tanggal 24 Juni 2015 melalui cabang-cabang PT PPI bekerja sama dengan Bulog di 7 kota pada 88 lokasi dengan total gula yang dijual 414.000 ton. Perlu saya tegaskan kesaksian atau keterangan saksi pada persidangan sebelumnya ya bahwa pasar gula nasional itu sangat besar. Saat itu populasi Indonesia di kisaran 260 juta warga tersebar ke puluhan provinsi, ratusan kota, ribuan kabupaten dan ratusan ribu desa dan kampung yang tidak mungkin dijangkau tanpa kerjasama dengan distributor, bukan hanya di tingkat D1, tapi juga tidak dapat dihindari bekerjasama dengan distributor tingkat D2 dan D3 kalau memang serius menjangkau keseluruhan pasar gula nasional, apalagi secara merata sampai ke daerah-daerah terpencil dan daerah perbatasan. Kemudian saksi dalam keterangan BAP yang sesuai keterangan penuntut sudah disumpah ya, oleh saksi Menteri BUMN saat itu. Saksi mengatakan bahwa surat saya nomor 51 yang saya terbitkan pada 12 Januari 2016 tidak sesuai dengan surat Menteri BUMN sebelumnya, yaitu S887 yang diterbitkan oleh Menteri BUMN pada 14 Desember. Ya. Terkait kerjasama dalam pengadaan gula yang telah beliau tetapkan harus dengan BUMN. Ya. Sekali lagi, seperti sudah kita saksikan pada persidangan sebelumnya, dalam surat Menteri BUMN S887 tersebut, tidak ada larangan untuk BUMN bekerja sama dengan pihak selain BUMN. Ya. Dalam surat tersebut, Menteri BUMN hanya menegaskan kembali bahwa beliau sudah menugaskan PT PPI untuk bekerja sama dengan para PTPN dan para RNI dan RNI. Ya. Dalam surat-surat tersebut, Menteri BUMN juga dalam surat-surat beliau, termasuk S887, Menteri BUMN tidak pernah menolak wacana saya agar BUMN, yaitu dalam hal ini PT PPI, ya, maupun yang lainnya ya, tapi dalam hal ini yang diberikan penugasan oleh PT PPI, akan bekerja sama dengan produsen gula nasional yang bisa mengolah gula mentah menjadi gula putih, siapapun itu, apakah BUMN atau swasta. Dalam surat menyurat tidak pernah ada penolakan dari Menteri BUMN. Semua surat-surat saya kepada PT PPI juga ditembuskan kepada Menteri BUMN. Jadi saya tidak mengerti kalau Ibu Menteri BUMN mengatakan bahwa saya sebagai Menteri Perdagangan tidak pernah berkoordinasi dengan beliau sebagai Menteri BUMN. Bahkan di sini dalam BAP Ibu Menteri BUMN ada kopi surat saya tersebut, yaitu surat nomor 51 tanggal 12 Januari 2016. Di situ tembusannya sangat jelas kepada Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, dan Menteri BUMN.
tadi penuntut juga membacakan, saya agak sulit menemukan persisnya di mana, tapi untuk menghemat waktu saya menyampaikan saja bahwa Menteri BUMN mengatakan surat saya atau kebijakan saya bertentangan dengan surat Menteri BUMN sebelumnya, termasuk S887 dan surat-surat yang dirujuk dalam surat S887 tersebut. Ya. Saya membantah bahwa surat saya atau kebijakan saya bertentangan dengan kebijakan Menteri BUMN sebagaimana tertuang dalam surat-surat beliau, ya, karena saya tidak pernah membatalkan penugasan yang diberikan oleh Menteri BUMN sebelumnya. Ya. Baik, intinya saudara bantah untuk keterangan tersebut ya. Betul. Nah. Jadi jelas bahwa penugasan oleh Menteri Perdagangan pendahulu, Ahmad Gobel dan Menteri BUMN kepada PT PPI untuk bekerja sama dengan PTPN, para PTPN dan RNI masih berlanjut. Dan perlu saya ingatkan bahwa sesuai keterangan saksi di persidangan sebelumnya, di November-Desember 2015 sudah jelas bahwa kerjasama tersebut yang ditugaskan oleh Menteri BUMN gagal, ya, yaitu hanya dapat merealisasi 57.000 ton dari target 200.000 ton. Sehingga di Desember 2015, PT PPI dan para PTPN bersepakat untuk menurunkan komitmen para PTPN dari 200.000 ton ke hanya 90.000 ton. Ya. Maka secara logis untuk menambah stok gula nasional sesuai risalah rakortas Menko Perekonomian di 7 Desember maupun 28 Desember 2015, kebutuhan gula nasional yang tidak dapat dipenuhi dari sumber-sumber gula dalam negeri termasuk pabrik gula BUMN akan diisi melalui impor gula. Kembali kepada tuduhan saksi bahwa saya sebagai Menteri Perdagangan tidak pernah berkoordinasi dengan beliau selaku Menteri BUMN. Saya kira jelas dari risalah-risalah rapat koordinasi Menko Perekonomian di April, Mei, Juni, dan Juli 2016 bahwa baik beliau maupun saya selalu hadir di keempat rakor Menko Perekonomian tersebut. Ya. Dan sebagaimana disampaikan oleh saksi-saksi pada persidangan sebelumnya, khususnya saksi dari Kemenko Perekonomian maupun saksi-saksi lain, tidak pernah ada keluhan dari Menteri BUMN yang disampaikan dalam rakor-rakor Menko Perekonomian tersebut, ya, terkait kebijakan tata kelola gula maupun importasi gula yang sedang berjalan pada saat itu. Selanjutnya, penuntut tadi membacakan klaim saksi Menteri BUMN pada tempus perkara bahwa untuk melaksanakan operasi pasar tidak diperbolehkan menggunakan distributor, melainkan harus langsung ke konsumen atau pengecer, sebagaimana tertera dalam surat Menteri BUMN nomor S888 tanggal 14 Desember 2015. Sebagaimana telah kami perlihatkan dalam sidang sebelumnya, surat S888 tersebut merujuk kepada dua surat Menteri BUMN sebelumnya, yang jelas membahas khusus 200.000 ton gula yang yang pengadaannya akan dilakukan oleh PPI melalui kerjasama dengan PTPN dan RNI. Tentunya sebagai Menteri BUMN berwenang untuk memerintahkan BUMN terkait kerjasamanya dengan BUMN. Ya. Tapi sekali lagi,
dalam semua surat Menteri BUMN tidak pernah ada larangan ya untuk PPI bekerja sama dengan distributor, di mana kerjasama tersebut terkait gula yang diadakan dari sumber-sumber selain produsen gula BUMN. Dan memang Menteri BUMN tidak punya wewenang tersebut. Ya, Menteri BUMN tidak punya wewenang untuk mengatur pedagang seperti distributor. Ya. Perlu juga saya tegaskan kembali, mengingatkan kembali bahwa sebagai BUMN, PT PPI melakukan laporan berkala kepada Kementerian BUMN dan saksi pada persidangan sebelumnya, termasuk dari PPI, menyampaikan bahwa dalam laporan tersebut mereka melaporkan kegiatan importasi gula secara komprehensif kepada Kementerian BUMN. Dan baik dalam kurun waktu 2016 termasuk di dalam ROPS PT PPI di 2016 tidak pernah ada keluhan, tidak pernah ada teguran, tidak pernah ada sanksi kepada manajemen PT PPI oleh Kementerian BUMN selaku pemegang saham atau selaku pemegang wewenang ROPS terhadap kegiatan importasi gula yang dilakukan oleh PT PPI di 2015 dan 2016. Sekali lagi perlu saya tekankan bahwa surat-surat Menteri BUMN sangat jelas merujuk kepada hanya 200.000 ton gula yang akan diadakan oleh PT PPI melalui kerjasamanya dengan PT PN dan RNI dan tidak membahas kuantitas gula lainnya yang akan diperoleh melalui sumber gula lainnya yaitu pabrik gula swasta. Perihal larangannya memperdagangkan gula tersebut melalui distributor. Kemudian terakhir mungkin terkait klaim saksi yang disampaikan penuntut tadi yang juga saat ini saya sulit mencarinya, bahwa dalam rangka stabilisasi harga dan stok gula nasional seharusnya yang diimpor adalah gula putih. Sekali lagi pada persidangan sebelumnya jelas kami tunjukkan bahwa nomor 1 yang berwenang mengatur hal tersebut adalah Menteri Perdagangan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku. Kedua, bahwa aturan yang mengatur tata kelola gula termasuk importasi gula pada saat itu yaitu Permendag 117 tahun 2015 tidak melarang importasi gula lain dalam rangka stabilisasi harga dan stok gula nasional. Permendag 117 tersebut hanya mengatakan bahwa kalau yang diimpor adalah gula putih, maka importasi gula putih itu hanya boleh dilakukan kalau stok gula nasional lagi langka atau dalam rangka stabilisasi harga dan stok nasional. Tentunya kalau stok mencukupi, tidak akan diperlukan upaya untuk menstabilkan harga maupun stok ya. Jadi jangan diputar balik
peraturan jelas mengatakan bahwa gula putih hanya boleh diimpor saat gula lagi langka dan diperlukan upaya stabilisasi harga stok. Ya, bukan terbalik. Peraturan tidak mengatakan bahwa saat stok lagi langka dan diperlukan upaya stabilisasi harga stok yang boleh diimpor hanya gula putih. Tidak. Ya, itu memutarbalikkan peraturan. Jadi sekali lagi perlu saya bantah pernyataan saksi ya bahwa dalam rangka stabilisasi harga dan stok gula nasional yang boleh diimpor itu hanya gula putih. Ya, kalau tidak salah dengar tadi juga penuntut membacakan bahwa keterangan saksi adalah seharusnya. Ya, tidak jelas apa dasar hukum untuk saksi mengatakan demikian karena sekali lagi sudah kami perlihatkan secara jelas bahwa aturan tidak mengatakan demikian. Ya. Kalau misalnya itu sekedar pendapat saksi, ya, dari standar kelayakan saksi, saya kira itu bukan aturan hukum yang saya akan diadili apakah saya melanggarnya atau mematuhinya. Terakhir yang mulia, saya hanya mau memastikan bahwa penuntut akan diberikan kesempatan dan tanggung jawab yang sama seperti kami, sehingga nanti pada saat kami melakukan hal yang sama, menghadirkan BAP tersumpah oleh saksi kami, ya, yang berhalangan hadir dengan standar yang sama seperti tadi, ya, ada acara keluarga di Jawa Tengah yang tidak bisa ditinggal. Baik, sudah kami berikan kesempatan tadi. Penuntut juga akan segera menanggapi dan membantahnya pada saat itu juga. Ya. Kami hanya meminta perlakuan yang setara. Tadi sudah kami antara berikan penuntut kesempatan dan, ya. Dan kalaupun misalnya penuntut nanti dikasih waktu untuk diskusi dulu sebelum menanggapi, kami pun juga meminta agar kami diberikan kesempatan yang sama untuk diskusi dulu sebelum menanggapi ya. Jadi asal perlakuan kepada kedua belah pihak simetris, itu yang kami mohon kepada Yang Mulia Bapak-Bapak Majelis Hakim. Terima kasih. Ya, untuk yang terakhir sudah kami sampaikan tadi, silakan sudah kami berikan kesempatan yang sama dengan penuntut umum. Ya, demikian tadi bantahan oleh terdakwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan. Jadi pada kesempatan sidang kali ini juga kami sampaikan ya, adanya perbedaan di sini kursi ya, itu bukanlah maksud majelis untuk membeda-bedakan. Namun ya kami dapat informasi juga dari petugas tadi bahwa itu awalnya adalah permohonan dari tim penasihat hukum agar dapat mengakomodir jumlah penasihat hukum yang lumayan banyak. Ya, itu juga berlaku bukan hanya di perkara ini, di perkara-perkara lainnya yang jumlah penasihat hukumnya banyak agar dapat semua terakomodir kami adakan kursi seperti itu karena kursi yang seperti ini jumlahnya sangat terbatas. Kalaupun ini nanti dibagi ya nanti mungkin jumlahnya tidak bisa sebanyak seperti yang sekarang ini. Tapi kalaupun mau dibagi seperti yang ada sekarang dibagi 2, demikian ya, nanti dibagi 2 saja kalau begitu. Saya ikut penilaian dan keputusan Yang Mulia Bapak-Bapak Majelis Hakim. Terima kasih. Baik. Baik, bila demikian ya, tadi sudah dibacakan keterangan saksi, terdakwa juga sudah menanggapi dan memberikan bantahan. Persidangan kita lanjutkan dengan agenda untuk periksa ahli. Namun memberikan kesempatan kepada tim penasihat hukum untuk mempersiapkan segala sesuatunya karena masih di luar ya, sidang diskors. Sampai nanti sekitar kita istirahat, sholat dan makan dulu. Jam 1 terdakwa cukup penasihat hukum? Tim penuntut umum memberikan kesempatan ya. Kami rasa cukup ya jam 1 kalau begitu kita lanjutkan persidangan. Memberikan kesempatan penasihat hukum dan rekan-rekan untuk mempersiapkan diri. Sidang diskors.